Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Dr. Maya Nafitasari, SPDI, MPD, yang terhormat teman penguji, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Iqbal Januarinsa dengan NIM 22101244016 mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Kepemimpinan Inspiratif Kepala Sekolah pada Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Luar Biasa Merdeka Candi. Yang pertama yaitu pendahuluan dari latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Hal ini menjadi lebih signifikan dalam konteks siswa berkebutuhan khusus yang memiliki tantangan belajar yang beragam. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sebagai pemimpin inspiratif menjadi sangat krusial. Permasalahan diawali dengan tidak kesesuaian dalam visi, misi, dan jargon sekolah SLB Merdeka Candi dengan pelaksanaan yang terjadi. Di sini, visi, misi, dan jargon sangat menekankan pembentukan karakter siswa, keterampilan hidup, dan sikap beriman. Namun, aspek motivasi belajar yang mendalam, terutama dukungan emosional untuk berkebutuhan khusus, belum dijelaskan secara eksplisit dan dilaksanakan. Sementara, visi dan misi sekolah berfokus pada pembelajaran efektif, pengembangan potensi diri, dan pembinaan akhlak mulia. Dukungan motivasi dan emosional tidak dirinci sebagai bagian dari strategi pencapaian visi tersebut. Padahal, siswa berkebutuhan khusus seringkali membutuhkan dukungan emosional tambahan untuk merasa termotivasi dan percaya diri dalam mencapai potensi maksimalnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat kesenjangan antara teori yang dikemukakan oleh James McGregor tahun 1978, teori karismatik oleh Robert House 1977, dan teori otentik oleh Bruce Afolio dan Fred I. Morrison tahun 2000, dengan situasi yang ada di lapangan, di mana peran pihak kepala sekolah SLB Merdeka TNI Sidoarjo masih kurang dalam hal memotivasi belajar siswa dan memberikan bekal keterampilan kepada peserta didik. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat efektif dan inspiratif, yang mampu memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih antusias, serta membekali mereka dengan keterampilan hidup mandiri. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan ABK dan peningkatan kualitas hidup mereka setelah lulus. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, kepermasalahan ini dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa-siswi di SLB Merdeka Candi memiliki motivasi belajar yang bervariasi, dengan beberapa siswa menunjukkan tingkat motivasi yang sangat rendah. Yang kedua, masih terdapat keterbatasan dalam penerapan kepemimpinan yang mampu menginspirasi siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah di SLB Merdeka Candi belum secara optimal menjalankan perannya dalam memberikan motivasi belajar yang tinggi bagi siswa ABK, sehingga menghambat semangat siswa untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dibatasi pada kepemimpinan inspiratif kepala sekolah pada peningkatan motivasi belajar di SLB serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan identifikasi masalah yang tadi, maka rumusan masalah dari laporan penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagaimana kepemimpinan inspiratif kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah luar biasa Merdeka Candi Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kepemimpinan inspiratif kepala sekolah dalam memotivasi belajar siswa di SLB Merdeka Candi Sidoarjo. Adapun juga tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kepemimpinan inspiratif kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah luar biasa Merdeka Candi Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kepemimpinan inspiratif kepala sekolah dalam memotivasi belajar siswa di SLB Merdeka Candi Sidoarjo. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis.
menambahkan kan menambahkan khazanah pengetahuan dan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepemimpinan inspirasional dan motivasi belajar siswa di sekolah-sekolah luar biasa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini dapat membantu kepala sekolah dalam memahami strategi kepemimpinan inspirasional yang efektif untuk diterapkan di sekolah-sekolah luar biasa. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu sekolah luar biasa Merdeka Candi, Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan efektivitas sekolah dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian di sekolah-sekolah luar biasa lain dengan konteks yang berbeda. Masuk bab kedua yaitu kajian pustaka. Poin pertama yaitu kajian teori tentang yang A yaitu konsep dasar kepemimpinan inspiratif. Kepemimpinan inspiratif adalah gaya kepemimpinan yang memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang inspiratif memiliki visi dan tujuan yang lebih tinggi, serta mendapatkan rasa hormat dan mendorong partisipasi karyawan. Nah, gaya kepemimpinan inspiratif ini merujuk pada teori kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori transformasional oleh James McGregor Nurse tahun 1978, yaitu membedakan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi pengikutnya untuk melampaui ekspektasi minimum dan mencapai tujuan yang lebih tinggi dengan cara yang menginspirasi dan memberdayakan. Yang kedua yaitu teori karismatik oleh Robert House 1977 menjelaskan bagaimana pemimpin karismatik menggunakan pesona, visi, dan idealisme mereka untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya. Yang ketiga yaitu teori otentik oleh Bruce Avolio dan Fred I. Morrison tahun 2000 yaitu menekankan pentingnya keaslian dan integritas pemimpin dalam membangun kepercayaan dan menginspirasi pengikutnya. Masuk ke poin B yaitu prinsip kepemimpinan inspiratif. Menurut Tinggi 2024, pemimpin yang inspiratif memiliki visi dan misi yang jelas serta mampu mengartikulasikannya dengan cara yang menginspirasi. Poin yang C yaitu strategi kepemimpinan inspiratif. Menurut Tinggi 2021, ada ada 8 strategi kepemimpinan inspiratif yang bisa diterapkan. Yaitu yang pertama, menetapkan contoh yang baik. Yang kedua, menghargai dan mengakui pencapaian. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat. Yang keempat, memotivasi dengan tujuan yang bermakna. Yang kelima, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang ketujuh, mendorong inovasi dan kreativitas. Di kajian teori, poin yang kedua yaitu motivasi belajar siswa. Poin yang A, pengertian motivasi belajar siswa. Wina Sanjaya 2010 page 249 mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Poin yang B yaitu indikator motivasi belajar. Menurut Abin Samsudin 1996, indikator motivasi antara lain yaitu adalah pertama, durasi kegiatan. Kedua, frekuensi kegiatan. Ketiga, persistensinya pada tujuan kegiatan. Yang keempat, ketabahan, keulatan, dan pantang menyerah. Kelima, pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tingkatan aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, tingkat kualifikasi prestasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. Nomor dua, motivasi belajar dengan poin C, yaitu faktor pendukung penghambat. Menurut Purba tahun 2023, secara umum faktor-faktor yang mendukung motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang membimbing siswa untuk belajar dan
dan yang diakibatkan oleh bimbingan orang lain atau motivasinya berasal dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Sedangkan faktor eksternal eksternal disebabkan oleh berbagai pihak, yaitu keluarga, lingkungan, dan teman sebaya. Nah, menurut ASDUA 2011 page 43 dalam Purba 2023, secara umum faktor penghambat dijelaskan di bawah ini, yaitu ada faktor internal yang disebabkan oleh faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang disebabkan oleh faktor sosial dan non-sosial. Yaitu poin ketiga, peran kepala sekolah dalam peningkatan motivasi belajar. Menurut Ujan dalam Suryani 2012 dan dalam Sri Wahyuni 2023, menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai motivator bertugas menumbuhkan motivasi kerja guru serta memotivasi belajar siswa dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kedisiplinan, fasilitas, penghargaan secara efektif, dan penyediaan sumber belajar yang lengkap. Yang nomor 4 yaitu sekolah luar biasa atau SLB. Menurut Undang-Undang 1998, sekolah luar biasa adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau kelainan perilaku. Menurut Vidya Andani 2023, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Nah, setiap anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan pembelajaran yang unik atau bisa disebut student with special needs. Guru harus memiliki data pribadi setiap siswa saat mereka membuat program pembelajaran untuk setiap bidang studi. Data pribadi mencakup karakteristik individu, kemampuan dan kelemahan, kompetensi, dan tingkat perkembangan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu Andi Gunawan yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Kulaf Paur Rasidin tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah di MTS Kaula Paur Rasidin dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dilakukan melalui pemberian hadiah kepada siswa berprestasi, pemberian hukuman untuk pelanggaran aturan, keteladanan akhlak mulia, penerapan strategi pembelajaran berbasis siswa, dan pemberian nasihat langsung. Nah, kendala yang dihadapi oleh kedisiplinan siswa yang rendah, keterbatasan guru dalam mengelola kelas, serta minimnya media pembelajaran yang digunakan. Persamaan pada pada fokus penelitian yaitu persamaan pada secara langsung. Persamaan pada strategi kepala sekolah yaitu sama-sama menekankan pentingnya kepemimpinan aktif dan keterlibatan langsung kepala sekolah. Persamaan pada kendala yaitu sama-sama menghadapi tantangan yang terkait disiplin dan motivasi siswa. Dan yang terakhir persamaan pada metode penelitian, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaan yaitu perbedaan pada siswa yang diteliti, penelitian Andri berfokus pada siswa umum di MTS, sementara penelitian ini fokus pada siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa. Perbedaan yang lain yaitu perbedaan bentuk motivasi. Penelitian Andri menekankan nasihat langsung dan hukuman, sedangkan penelitian ini menyoroti pentingnya hubungan emosional dan program inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan inspiratif, transformasional, karismatik, dan otentik. Sedangkan penelitian Andri menggunakan pendekatan otoritatif dan keteladanan. Perbedaan yang terakhir yaitu berbeda lokasi penelitian. Penelitian Andri berlokasi di MTS Kulafaur Rasidin di Pontianak dan penelitian ini berlokasi di SLB Merdeka Canli di Sidoarjo. Penelitian yang kedua yaitu dari Sri Wahyuni dan Desriandri berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dilakukan melalui kerjasama dengan orang tua siswa, bersama dengan guru, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan program-program menarik seperti ekstrakurikuler dan lomba.
Kepala sekolah juga bertindak sebagai motivator dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dampaknya adalah siswa memiliki hasrat untuk berhasil, harapan terhadap masa depan, serta termotivasi untuk belajar melalui penghargaan dan aktivitas yang menarik. Persamaannya adalah persamaan pada fokus penelitian, yaitu keduanya menyoroti peran kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Persamaan yang kedua yaitu persamaan pada kendala, sama-sama menghadapi tantangan motivasi siswa dan pentingnya lingkungan yang mendukung. Persamaan yang ketiga yaitu persamaan pada metode penelitian, keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada perbedaan yaitu perbedaan pada strategi. Penelitian ini mengedepankan pendekatan inspiratif, transformasional, karismatik, dan otentik. Sedangkan penelitian Sri Wahyuni lebih fokus pada program konkret seperti ekstrakurikuler. Perbedaan faktor kendala, penelitian ini menyoroti stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus, kurangnya dukungan emosional, serta tantangan dalam menyelaraskan visi dan misi sekolah. Sedangkan penelitian Sri Wahyuni lebih menekankan disiplin siswa secara umum. Terus perbedaan yang terakhir yaitu berbeda lokasi dan konteks. Penelitian ini berlokasi di SLB Merdeka Candi untuk siswa berkebutuhan khusus, sedangkan untuk penelitian Sri Wahyuni yaitu di sekolah umum dan di jurnal Sri Wahyuni. Judul Kepemimpinan Kepala Sekolah di masa PTMT dalam meningkatkan motivasi belajar siswa tahun 2022. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa siswa lebih antusias dan disiplin selama proses MTT dengan dukungan aktif dari kepala sekolah dan guru. Strategi kepala sekolah melibatkan kerjasama dengan guru dan orang tua, serta penggunaan pendekatan emosional. Nah, persamaan dari penelitian ini yaitu persamaan pada fokus penelitian membahas peran kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Persamaan pada strategi, persamaan pada strategi pemimpinan sama-sama menggunakan pendekatan kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang terakhir, persamaan pada hasil penelitian yaitu sama-sama menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa akibat peran kepala sekolah. Untuk perbedaan yaitu penelitian Lia Pertiwi ini berfokus pada siswa umum secara selama PTMT. Sedangkan penelitian ini fokus pada siswa berkebutuhan khusus di SLB. Perbedaan yang lain yaitu perbedaan pada lingkungan siswa. Penelitian ini untuk siswa umum, sedangkan penelitian Lia untuk siswa umum, sedangkan penelitian ini kepada siswa berkebutuhan khusus. Penelitian Lia lebih menekankan aspek supervisi dan protokol kesehatan, sedangkan penelitian ini pada pendekatan inspiratif. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan emosional, sedangkan penelitian Lia lebih fokus pada implementasi PTMT. Hasil penelitian Lia berfokus pada keterlibatan siswa dalam PTMT, sedangkan penelitian ini pada pengembangan potensi siswa ABK. Dan itu yaitu kerangka pikir. Kepemimpinan inspiratif memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, terutama bagi siswa. Dalam kerangka ini, kepemimpinan inspiratif dipecah menjadi 3 tipe utama, yaitu yang pertama kepemimpinan transformasional, karismatik, dan otentik. Ketiga tipe ini masing-masing memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi aktivitas kepemimpinan dalam mendorong motivasi belajar siswa. Nah, hubungan antara kepemimpinan inspiratif, faktor pendukung dan penghambat, kemudian berdampak langsung pada peningkatan motivasi belajar siswa. Dengan adanya pimpinan yang mampu mengatasi faktor penghambat dan memaksimalkan faktor pendukung, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Motivasi yang meningkat ini tidak hanya membantu siswa mencapai prestasi akademik yang lebih baik, tetapi juga membangun karakter mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan percaya diri. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kepemimpinan inspiratif sekolah-sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah luar biasa Merdeka Candi Kabupaten Sidoarjo. Yang terbagi menjadi beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana kepemimpinan transformasional yang dijalankan oleh kepala sekolah dalam peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah luar biasa Merdeka Candi Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan karismatik yang dijalankan oleh kepala sekolah dalam peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah luar biasa Merdeka Candi Kabupaten Sidoarjo.
Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kepemimpinan otentik yang dijalankan oleh kepala sekolah dalam peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah luar biasa Merdeka Candi Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan penelitian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kepemimpinan inspiratif kepala sekolah dalam memotivasi belajar di SLB Merdeka Candi Sidoarjo. Yang akan terbagi menjadi beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh SLB Merdeka Candi Sidoarjo? Yang kedua, bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan siswa di SLB Merdeka Candi Sidoarjo? Yang ketiga, bagaimana budaya belajar diterapkan di SLB Merdeka Candi Sidoarjo? Yang keempat, bagaimana dukungan kepala sekolah kepada siswa di SLB Merdeka Candi Sidoarjo? Yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan sekolah di SLB Merdeka Candi Sidoarjo? Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana kondisi siswa yang ada di sekolah luar biasa Merdeka Candi Sidoarjo. Memasuki bab ketiga, yaitu bab metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, menurut Caswell 2014 dalam Rosinda 2021, penelitian kualitatif merupakan bentuk metode dalam penelitian saat akan memahami permasalahan pada manusia ataupun dalam lingkungan sosial agar tercipta sebuah gambaran secara menyeluruh lalu dipaparkan dalam rangkaian kata, memberikan data yang rinci dari sumber informasi yang terpercaya. Penelitian studi kasus dipilih karena fokusnya pada satu kasus spesifik, yaitu motivasi belajar siswa di SLB Merdeka Candi Sidoarjo, dengan mempertimbangkan variasi motivasi, kurangnya bimbingan personal, serta faktor pendukung dan faktor penghambat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali kasus secara luas, lebih mendalam dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan motivasi belajar siswa, yaitu tempat dan waktu. Nah, penelitian ini dilakukan di SLB Merdeka Candi Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Gelam Gang Kemuning RT 13 RW 3 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Mei 2025. Sumber data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan dua sumber data, yaitu yang pertama sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diisi oleh kepala sekolah, guru, siswa, dan siswa SLB di Merdeka Candi Sidoarjo. Berisi tentang wawancara, transkrip wawancara juga. Yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang mendukung peningkatan motivasi belajar siswa yang dimiliki oleh SLB Merdeka Candi Sidoarjo. Data sekunder ini berfungsi sebagai penguat dalam menggali motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama teknik wawancara, kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Dalam penelitian ini, untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu yang pertama triangulasi metode, yang kedua triangulasi sumber. Nah, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model analisis data menurut Mills dan Huberman tahun 1992. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah berkata dan tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.